Dua warga negara Israel yang diduga merupakan mantan tentara IDF tengah diselidiki oleh imigrasi karena diduga mengelola villa-villa mewah di Bali. Salah satu dari mereka diketahui bernama Sakar Gornen. Hal ini bermula saat Gornen aktif mempromosikan villa-villa eksklusif melalui akun Instagram Gornen Villas Bali, yang kini telah dikunci dan tidak lagi menampilkan unggahan maupun daftar pengikut. Gornen diketahui masuk ke Indonesia dengan menggunakan kewarganegaraan Jerman dan memegang visa Kitas investor yang berlaku hingga Maret 2026. Ia disebut tinggal di wilayah Pererenan Menggui, Kabupaten Badung, dan berada di bawah naungan perusahaan lokal sebagai penjamin izin tinggalnya. Kita senggol Bali tidak ada urusan sama rasis, Hindu atau apapun. Yang pertama kita sayang sama semua bagian dari NKRI, termasuk Bali. Kita mungkin beda kepercayaan, tapi kita sama-sama manusia yang punya hati. Kenapa sih nggak langsung orang Israel yang muncul gitu? Karena kita tahu kita semuanya benci sama orang-orang Israel ini. Jadi dalam bisnis pakai proxy deh ya. Pakai proxy dia. Pakai proxy ya. Mereka mesti pastikan ya tempat yang mereka singgahi mesti yang paling aman buat mereka. Pasti udah ada orangnya di sana lah untuk Pak tahu kan gitu kan. Dan pernah nggak kita khawatirkan bahwa orang tersebut adalah agen-agennya mereka yang memang lebih dulu masuk kan, memastikan keamanan, memasang penyadap. Kita nikmatin lah hasil mungkin suapnya, mungkin kemudahannya, mungkin dikasih dunia yang lain-lain. Cuman kelak anak cucu kita jadi taruhannya ya. Kalau mungkin belakangan ini kemarin ada keviralan bounty hunter, mungkin udah perlu juga ada Israel hunter ya. Jadi guys, apakah boykot berhasil? Kita tanya. Menurut antum nggak boykot berhasil nggak? Berhasil. Jadi kalau dulu kita ngerasain, misalnya kita lagi meeting ya, abang lagi deal sama calon mitra apa calon klien kan, terus di mejanya tiba-tiba ada Starbucks gitu misalnya, kan pasti akan mengganggu suasana meeting. Jadi konflik di sana itu, tragedi di sana itu merubah indera perasa kita yang tadinya kita tahu lidah itu sebagai perasa, mata, telinga. Sekarang indera perasa itu hati. Jadi kita masang sesuatu dengan hati sekarang. Kita tega apa enggak? Dan hal yang menyedihkan bukan terjadi di sana, terjadi di diri kita saat hati kita merasa biasa aja. Lihat video sadis kita scroll, ada ajakan kebaikan kita nggak mau datang, kita ada aksi kita skip, itu udah hati kita udah mati. Nah, itu yang mereka pengen hari ini. Jadi kalau boykot ngaruh apa nggak? Ngaruh banget sekarang. Ngaruh banget. Iya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang. Iya, kemarin kan kita main ke Spokat, ketemu sama Angga. Ya beliau bilang, ya beliau pemain sepatu lama, ya toko lah, ya beliau toko di kalangan fashion, khususnya di sepatu juga. Ya animo terhadap brand-brand asing itu turun. Iya. Maka sekarang mereka banyak obral diskon. Sebenarnya kalau dibilang mereka cuci gudang segala macam, kan emang nggak laku aja, bahasa halusnya aja cuci gudang, emang nggak laku. Iya. Ngabisin stok aja tuh. Ngabisin stok karena kan pabrik kan tetap mesti jalan terus kan. Iya, benar-benar. Gudangnya disewa terus, ngabisin stok daripada sewa gudangnya tinggi mendingan dilepas. Ya karena kalau kita lihat ya produk-produk itu ya yang kita pakai sehari-hari kebanyakan masih ada sisi-sisi afiliasinya. Iya, tapi kita lakuin apa yang bisa kita lakuin hari ini semaksimal. Apalagi di Jakarta nih kan kota-kota besar substitusinya banyak. McDonald, KFC, ada Richeese, ada Almas, ada Meka, The Besto, ada Hisana, ada Roscik. Kalau sepatu ya di Spokat ada semua lokal semua, ada Brodo, ada Kanki, ada Ortus, Ardiles, ada Klik, ada Wedenman, ada Kluk, ada Wedenman. Banyak banget. Kita mau apa enggak sebenarnya gitu. Iya. Kalau di ayam tadi ada Hisana segala macam. Iya. Ayam ada banyak, ada ayam geprek aja banyak, ayam geprek banyak. Kalau di burger ada Burger Bangor, ya kan. Aldis Burger, ya kan. Cara membrainwash, bagaimana membrandingkan produknya itu bagus, itu keren mereka. Caranya. Soalnya masuk ke dalam. Iya. Sampai ngerasa kayak maksudnya jadi inian sehari-hari gitu kan ibaratnya. Iya. Jadi mereka tuh sukses membranding sesuatu kelihatan bagus, aslinya bobrok. Contoh ada beberapa waktu lalu kan ada tas kalau nggak salah di ya produsen di Cina bilang harganya tuh cuman 1/15 dari harga jual di pasar itu kan. Berarti kan selisihnya itu kan dipakai untuk harga branding aja. Itu harga brandingnya. Brandingnya juga nggak gede-gede amat. Kita aja yang udah label kalau dia orang bule
pinter gitu loh. Kayak dulu saya kerja praktek di perusahaan asing kan Bang ya. Iya. Dulu zaman belum boykot ya. Terus kata mentor saya kebetulan dari UI ya. Dulu waktu saya kuliah di UGM teknik, mentornya orang UI dia bilang, kalian maksudnya jangan jiper sama bule-bule di luar. Mereka tuh nggak sepinter itu juga. Kita juga jangan jadi setiap bule tuh keren. Sama kayak kita ngeliat brand asing tuh kayaknya kayak keren banget gitu loh. Bro. Padahal sebenarnya nggak juga gitu loh. Kita aja yang membranding itu. Dan menariknya gini, gara-gara gengsi itu kita berarti kan punya gaya hidup tinggi. Ya. Gaya hidup tinggi dampaknya 2 Bang. Apa tuh? Dampaknya 2. Yang pertama, kita jadi nggak bisa ngasih hadiah kemanusiaan atau kata lainnya donasi. Aduh, kita udah habis duluan beli gengsi. Iya. Kedua yang lebih fatal, gengsi itu juga kan mereka cara kerja mereka tuh kan beruntun ya. Apa yang mereka bikin itu dampaknya kemana-mana. Gara-gara gengsi itulah kita akhirnya terhubung sama namanya riba, harus pinjol, memaksakan validasinya besar. Akhirnya gaya hidup kita harus disupport sama riba. Itu produk yang mereka juga akhirnya kan. Jadi satu produk itu nge-feeding program lain ya. Iya. Jadi kenapa sih kita mesti boykot? Ada 5 alasan ya. Yang pertama, oke, buat Palestina pastinya. Tapi kata orang kan, sok suci banget sih buat Palestina. Ya sebenarnya bisa dijawab daripada sok najis kan, mendingan sok suci kan. Iya. Atau kalau emang nggak bisa, karena produk mereka tuh rata-rata nggak sehat. Iya. Kebanyakan yang nggak sehat, ada GMO segala macam, gulanya banyak, pengawet bahkan banyak. ada produk yang memang kayak biskuit diputer, dijilat, terafiliasi, itu kan pakai simbol-simbol ditengarai. Benar. Itu yang kemarin udah ngobrol sama Ustadz Faizar, ya bahaya kalau simbol-simbol itu masuk ke tubuh kita karena melemahkan iman kita. Jadi produk mereka nggak sehat. Pertama, memang terafiliasi mendukung penindasan saudara kita di sana. Kedua, nggak sehat. Ketiga, yang banyak orang nggak sadar produknya itu adalah mahal. Jadi kita cuma bayar iklan ya. Mahal. Abang pernah makan Meka kan? Makan. Itu kan enak banget kan maksudnya kan? Dan harganya ya di bawah harga-harga. Pas harganya. Iya. Nggak usah gitu. Disepakati sepatu-sepatunya itu. Iya, mereka Angga bilang sepatu-sepatu brand-brand asing itu harga HPP-nya cuma 10% paling beda. Makanya. Bener Bang ya? Bener. Jadi lagi pula kan memang para pengrajin sepatu Indonesia ini adalah yang udah biasa bikin sepatu, bahwa sebenarnya sepatu-sepatu brand itu bikin juga di Indonesia. Betul. Tapi nggak dijual di Indonesia. Iya. Nah, secara quality nggak jauh beda gitu. Sama bahkan bisa dibilang. Cuma sekarang kita jadi lihat bahwa ternyata produk luar negeri itu overrated. Cuman lagi-lagi kita aja kalau kita olahraga, sepatunya masih lokal tuh kayak kita yang menghinakan produk dalam negeri sendiri. Sebenarnya keren-keren kok. Sepatu bola saya tuh Bang Ortus ya. Udah 4 tahun tuh masih bagus lah. Ya masih gol-gol masih bisa lah, walaupun gol-gol hoki kan. Tapi oke lah. Main bola tapi olahraganya hoki gitu ya. Iya, olahraga hoki. Jadi nomor 3 sehat, nomor 4 semua brand terafiliasi pendukung lagi bete. Iya. Jadi 4 tuh. Kalau kita nggak mau boykot 1, 2, 3, 4 kita boykot karena mereka pendukung lagi bete. Dan terakhir produk-produk mereka itu pengrusak lingkungan. Bahkan Unilever didaulat sama Greenpeace sebagai penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Yang benar. Iya. Dulu. Iya ya. Maksudnya ada produk sampo, saset semua. Iya benar-benar. Ini juga pesan nih buat brand-brand lokal anak bangsa, Wardah, HNI, SR12 yang punya produk sampo, tolong bikin sasetnya. Sama juga dong ntar bikin itu yang juga ramah lingkungan plastiknya. Okay. Tapi maksudnya kemasan sasetnya dihadirkan dan bahannya ramah lingkungan. Wah. Karena emang teman-teman kelas menengah itu perlu yang sifatnya kayak begitu. Ngomongin kelas menengah, ada yang unik memang dari salah satu brand-brand yang terafiliasi itu. Ada satu brand, merek branded, yang depannya L. Ternyata barang-barang mereka tidak didesain atau tidak, produk ini tidak untuk orang-orang kelas A. Tapi untuk orang-orang yang kepengen kelihatan kayak kelas A. Memang dia tembak pasar di situ. Iya, jadi middle class kan. Middle class ya. Nah, yang ditembak itu pasarnya orang-orang middle class yang kepengen ketika pakai naik kelas ke kelas A gitu. Emang gunung itu nggak perlu ngomong ke bumi bahwa dia tinggi. Iya. Yang beneran kaya itu nggak bakal ngomong. Iya benar.
Anda kenal orang-orang kaya yang old money segala macam, nggak pakai jam, bajunya sederhana, sepatunya ini doang, nggak tahu aset dia setahun 1 T. Kemarin kalau ketemu Pak Sandi kemarin datang ke acara JSD kan, mobilnya kan Ioniq ya, Mazda Ioniq ya, itu kan Hyundai. Hyundai. Itu kan udah dari awal beliau sebelum menteri kayaknya. Udah pakai nggak ganti-ganti mobilnya maksudnya. Iya. Sebelumnya pakai X-Trail kalau nggak salah, itu pun juga nggak ganti-ganti juga gitu loh maksudnya. Beliau bisa lah buat beli kayak begitu. Nah udah beneran tajir udah nggak perlu kayak gitu-gituan. Iya, maksudnya nyambungin yang tadi gitu. Iya. Ada salah satu hal baik malah ibaratnya beliau tuh pengusaha juga, asetnya banyak gitu. Belum bikin lapangan pedal, apa sudah punya satu properti di mana gitu kan. Kita lagi ada acara, beliau hadir pakai Kijang lama. Oh gitu. Padahal kita tahu kalau dia sebenarnya dia kalau dia mau beli mah bisa gitu sebenarnya. Iya. Jadi dia memilih untuk ibaratnya humble gitu, menghumblekan diri. Banyak hal manfaat yang bisa dilakuin. Dan gengsi itu juga disuntik setiap hari lewat sosial media. Orang-orang kaya diangkat sehingga makom derajat tertinggi. Makom tertingginya orang itu di saat terlihat kaya, followernya banyak sampai Instagram harus beli centang biru. Jadi kelas itu ternyata dibeli bukan dibentuk ya. Bener. Kredibilitas itu ternyata bisa dibentuk lewat tas, lewat centang biru gitu. Dan kita akhirnya terbentuk juga, kita mandang orang kalau datangnya pakai mobil lama berarti orang ini kayak biasa gitu loh. Ustadz Edgar Hamas tuh kan Masya Allah ilmunya Masya Allah ya. Tapi datangnya dengan mobil yang sederhana gitu. Handphone yang sederhana. Ini gaya komunikasi brandingan dari kelompok Israel itu bahwa brand-brand kelas A mayoritas terafiliasi sama mereka. Karena BlackRock pasti langsung ambil dong. Betul. Setiap ada yang bagus, yang blue chip pasti mereka langsung ambil. Kelas A. Dan mereka emang senang begitu bang. Kenapa sih nggak langsung orang Israel yang muncul gitu? Karena kita tahu kita semuanya benci sama orang-orang Israel ini. Jadi dalam bisnis pakai proxy deh ya. Pakai proxy ya. Jadi kita juga kerja kan ya, saya yakin setiap orang nggak bisa bohongin hatinya kok. Even saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum Allah izinkan nutup aurat, yang mungkin masih gaya hidup malam, yang mungkin masih punya perilaku yang mungkin agak berbeda sama kita sebagian. Tapi hakul yakin ketika CEO mereka, orang-orang Israel, ada hati mereka yang nentang. Ini toolsnya Allah yang nggak bisa dibohongin. Iya benar. Ketika CEO-nya muncul, warga negara yakin, mau gimana pun mereka pasti nggak nyaman kok. Abang kalau misalnya beli tanah ruko ini, beli ini, yang punya misalnya warga negara sana. Iya. Dan nggak boleh kan sebenarnya? Ya andai kata ada pun, misalnya boleh pun, mau nggak kita muamalah dengan kondisi rekam jejak mereka kayak gitu saudara kita gitu loh. Kita bermuamalah sama orang yang bunuh saudara kita. Kalau orang itu masih punya hati kan iya, kalau masih punya hati. Iya. Jadi memang dalam bisnis atau kehidupan sosial yang membuat adanya kasta gitu ya, ibaratnya kayak pengkelasan sosial, itu mereka juga yang bikin. Maksudnya kan mereka tuh kan white supremacist, Zionis, yang mereka tuh adalah punya kelas sosial, kelas tersendiri. Lah dalam kehidupan kan kemarin keluar 1 nyawa orang Israel, 1 juta warga Palestina, ya kan dibilang begitu kan? Karena kami terpilih, kan dia rasis, gitu. Dia membentuk satu kelompok kelas yang lebih mulia dibanding yang lain. Polanya seperti itu. Begitu kan dalam produk, dia bikin produk-produk di satu circle ini seolah-olah kalau masuk ke dalam bubble circle A ini, hidup lu bergengsi. Iya. Ya sama aja kayak lagi lari-lari yang di Bali. Iya. Jadi seolah-olah wah bisa masuk ini. Misalnya ada orang lokal yang masuk, keren banget. Dia menciptakan image itu supaya suatu saat nanti kalau dia udah makin besar nih, lu kalau kesini lu nggak boleh pro Palestine misalnya gitu. Karena jadi ada karena lu kan pengen masuk circle. Iya. Jadi syaratnya ini. Ya mereka itu paling jago bikin FOMO. Iya. Paling jago dia bikin FOMO. Ya sama aja kayak dunia periklanan lah. Dunia periklanan lu ngiklanin sesuatu yang terbaik tuh kalau untuk masalah ini pakai ini. Kan itu kan FOMO, dalam iklan juga nyiptain FOMO, impulsive buying. Ibaratnya kalau wah gue gini gue pasti pakainya ini nih. Iya. Nah dia tuh paling jagonya tuh. Jago dia bikin propaganda apapun kan. Di Bali akan begitu juga nanti. Iya. Dan yang dikhawatirkan gini bang sama teman-teman yang termasuk pejuang boikot ya. Ketika kita sudah mentok bahwa kita
kompromi sama namanya, nggak ada kompromi sama namanya Unilever, Nestle, Coca-Cola. Ya orang-orang Israel yang masuk ke sini itu sangat mungkin akan masuk ke perusahaan-perusahaan tier 2, tier 3. Iya, benar-benar. Yang di atas di tier, karena udah mentok lah, udah kita blacklist lah perusahaan gede itu. Nah, yang kedua ketiga inilah ketika masuk penawaran bisa ngekspor ke sana, kita masuk invest dan lagi-lagi kan ujian kita paling salah satu yang paling kuat kan adalah soal ekonomi ini kan, gitu loh. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya di Bali masih banyak garda-garda depan itu, kayak siapa tadi Mbak Nilo ya? Mbak Nilo. Sama Mbak Nilo tadi, maksudnya jadi mereka juga di banyak PR gitu ya. Ada yang ngamatin sepak terjang orang-orang ini gitu kan. Nggak semudah itu juga kemudian mereka berkeliaran di negara kita. Terus menyusun apa namanya empire mereka tanpa kita sadar gitu kan. Iya, sebaik-baik rencana mereka tetap kita punya Allah yang rencananya jauh lebih baik. Pasti ada ya kebocoran-kebocoran informasi yang itu masuk kayak hal-hal sepele yang mereka pikir nggak soal tiba-tiba masuk ke. Jadi tapi memang mereka ini kan udah namanya itu udah tercoreng bukan hanya untuk negara muslim non muslim juga pada di Australia pun begitu kan. Spanyol pun juga kenceng. Spanyol begitu ya. Tapi kasihan Spanyol sekarang sedang diuji ya. Iya. Gara-gara apa namanya keberpihakan dengan Palestina sekarang lagi dikerjain kan. Iya, betul. Oleh negara-negara Eropa dikerjain. Dari Maroko eksodus gede-gedean warganya ke Spanyol. Itulah guys, karena sistem-sistem kebijakan ada menjadi kaki tangannya mereka. Ya. Kapan pola ini bisa berubah ya? Ya, dulu kita ngerasa pintar, kita pengen rubah dunia, dan hari ini kita belajar bijak, maka kita rubah diri kita sendiri. Iya. Untuk ketergantungan sama mereka, untuk tidak menggampangkan afiliasi kecil yang notabene kalau kita ulang-ulang pakai sampo, sunslick terus, cuma satu saset kan. Tapi itu ketika berulang jadi banyak. Ya, dari kita dulu kita mulai. Jadi sebelum kita mikir kapan dunia berubah, kapan ini, sekarang kita urus diri kita, mau urus orang terdekat dulu, anak istri kita. Pesan Prof. Abdul Fattah Al-Waisi, beliau bilang kan, penjajahan fisik dan militer itu nggak seberapa dibanding penjajahan mindset. Mindset, betul. Jadi memang pola pikir kita juga yang harus bebas dari penjajahan dulu nih kan. Dan mereka masuknya ke situ. Kayak contoh kan mungkin waktu kita kecil, walaupun badan saya nggak pernah kecil dari. Kamu dalamnya kecil ya, lo casing aja untuk kan. Kayak Bimax gitu. Iya, jadi dari kecilnya kita nggak sadar ya ada kata-kata hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Padahal di Quran kan sebenarnya pangkal kaya bukan hemat, sedekah. Iya. Jadi kita diajarin untuk pelit ya. Nah, yang kedua kita diajarkan untuk hemat. Kalau hemat taruh di mana berarti duitnya? Di bank. Berarti ngajarin untuk sama kayak nama bokap almarhum gitu kan. Apa namanya? Nyokap saya dulu sering menabung katanya, makanya tua dapat untung kan. Makanya namanya bener, dari muda udah dapat untung. Hari untung bentuknya. Ya nyokap kan dikasih apa untung, jadi muda aja rajin menabung biar tua mendapat untung. Wah itu ternyata udah dari kita nggak sadar di planting ya dari situ. Iya, bahwa kita mesti nabung, kita mesti gedein. Hematnya pola hidup hematnya bukan buat nyimpen ya, tapi lebih kepada pakai sederhana sebenarnya. Kita kan cara hidup kita sederhana, bukan berarti kita jadi pelit. Dan kedua yang bahaya itu kita secara nggak langsung menghidupkan lembaga yang mereka benar ya buat kan. Benar. Ya karena mereka juga sebenarnya Zayo ya sebenarnya white supremacist kan gitu kan, dengan apa namanya menggunakan kata-kata Semit sebagai tameng. Padahal nggak ada Semit-Semitnya itu kan. Yang kemudian mengimage-kan bahwa yang putih itu lebih cantik. Gitu kan, mengimage-kan bahwa yang putih itu levelnya lebih tinggi. Gitu kan. Orang Indonesia kalau ketemu bule, mister, ngapain gitu. Kemudian kalau misalnya skincare cari yang pemutih, yang pokoknya yang putih lebih dipilih. Apa kabarnya kalau kita tinggal di negara Afrika? Standar beauty-nya kan beda, ya kan? Nah itulah dia. Banyak pemikir-pemikir dunia pun juga bukan dari orang kulit putih kan? Itulah dia.
Jadi selama ini guys kita tuh kemakan brainwash. Iya. Nah, mudah-mudahan kita mesti berhentikan dari sekarang gitu. Iya, tapi memang ada hal yang unik karena di dunia media ya, bahwa mereka itu menciptakan media kan untuk memogram pemikiran. Iya. Jadi kalau orang dulu kalau sihir mantranya tuh namanya spell the cast, baca mantra. Kemudian mantra itu disebar tuh jadi broadcast, membroadcastkan. Ini nyiptain TV orang Yahudi ini si John ini. Bagaimana cara memprogram mindset setiap orang itu? Ya itu namanya acaranya program kan. Set ini program ini bahasanya program. Udah gitu kayak ya kan television. Iya. Visinya disebarkan di disebarkan. Makanya dalam news bentuk programnya, dalam bentuk program. Program kan. Jadi dari zaman dulu semua pakem pemberitaan itu harus satu suara. Harusnya namanya event ya, karena yang disebarkan eventnya kan, acara kan sebenarnya. Sebutnya program. Show misalnya show kan. Iya. Ya show 1, show 2 gitu kan. Ini kan kita lagi di program gitu kan. Nah dulu zamannya itu kan setiap berita kita harus post, dengar berita dulu. Kalau di sana bilangnya teroris ada si Anu, semua harus sepakat terorisnya si Anu. Narasinya harus sama. Gitu kan. Makanya namanya news, NEWS. North, East, West, South. Semua penjuru bahasanya sama. Jadi udah bertahun-tahun dari 1920-an bersamaan dengan dikudetanya Kesultanan Utsmani. Mereka bikin itu, udah tuh framing Islam jelek sejak saat itu. Kayaknya mulai akan terbongkar di tahun ini nih. Di era-era sekarang. Ya kita tunggu kehancuran mereka saat lagi 2027 ya kata. Ya, mudah-mudahan bismillah mudah-mudahan ya mungkin meleset dikit-dikit lah ya, tapi udah kelihatan sih. Iya. Apa kata-kata dari antum nih untuk mungkin pemangku kebijakan yang ada di Bali untuk mengantisipasi hal ini gitu. Dan juga para influencer Bali. Ya, yang pastinya kita senggol Bali tidak ada urusan sama rasis, Hindu atau apapun. Yang pertama kita sayang sama semua bagian dari NKRI, termasuk Bali. Kita mungkin beda kepercayaan, tapi kita sama-sama manusia yang punya hati. Yang kalau hari ini kita diam, hari ini kita tidak merespon apa yang terjadi hari ini di Bali dengan banyaknya WN Israel, negara penjajah yang hari ini kejahatannya terang-terangan disaksikan di semua media sosial, semua platform, maka jangan kaget ketika nanti, ini bukan doanya enggak, tapi jangan kaget bahwa Bali akan dipalestinakan, akan diperlakukan seperti saudara kita di Palestina, karena sudah makin ada terang benderang, ciri-cirinya sudah semakin jelas, ada event, ada orang-orang yang ditujukan sering berlibur di sana, maka teman-teman sebelum terlambat, ayo bergerak, sadar gitu ya. Ayo kritis, cek kiri kanan tetangga, teman-teman semuanya. Barangkali sudah ada 1-2 yang memang menghuni di situ atau menikah dengan orang lokal, harus segera ambil tindakan, harus ambil sikap untuk sama-sama tegas mengusir mereka balik ke negaranya. Ya, karena nggak usah ngomongin contohnya jadi jelas kan. Itu udah jelas. Nakba terjadi, bagaimana mereka di setiap negara masuk ke dalam level-level pemerintahan. Betul. Nah, itu cara yang jangka panjang. Jangka pendeknya, ambil handphone kalian, review jelek semua usaha-usahanya orang-orang Israel yang ada di sana. Dengan itu dengan sepi sendirinya dan mereka akan pulang. Kedua, lebih aware lagi di bandara untuk masuk ke mereka. Uang yang mungkin ada yang diterima lewat bentuk suap atau apapun, itu nggak ada artinya dengan kerusakan anak cucu kita kelak besok. Gara-gara mereka ya. Oh iya, ini bukan buat kita nih. Bukan buat kita. Buat masa depan. Buat masa depan mereka juga. Kita sayang sama Bali, mereka sayang sama NKRI. Kita respect sama saudara kita di sana, yang Hindu, yang non-Muslim semuanya. Kita mesti jaga NKRI ini supaya tidak dirusak. Karena contohnya di negara lain juga sudah banyak ya bagaimana mereka merusak. Dan bangsa perusak selamanya akan bangsa perusak. Dan orang yang merusak pasti matinya pun dalam kondisi yang rusak juga. Benar. Karena mereka ternyata berada di belakang kerusuhan 96 negara. 96 negara yang terbaru ya. Bayangin. Itu berarti memang mereka punya asas-asas perusak ya, kaum Zion. Mereka nggak senang damai aja, mereka kecuali pemerintahnya kemudian pro. Oke guys, kalau mungkin belakangan ini kemarin ada keviralan bounty hunter. Mungkin udah perlu juga ada istri whale hunter ya. Betul. Di Bali ya.
gitu. Dan ini adalah sebuah salam dari Jakarta untuk saudara kita yang ada di Bali semua, untuk sama-sama kita akan pantau bahwa kita ini bersaudara dalam kebangsaan. Betul. Yang pasti. Dan udah saatnya kita bersanding. Dan Bali yang damai harus terus jadi Bali yang damai dan jadi inspirasi buat semuanya. Benar, memang Bali destinasi kalau kita lagi stres sana. Dan kalau ada info-info terbaru tolong DM ke Bang Ari atau ke akun saya biar kita ulik sama-sama teman-teman yang lain ya. Dan ada tempat-tempat yang recommended yang bagus-bagus, tag kita juga aja. Berarti kita bantu untuk populerkan. Ya, kita akan usaha-usaha lokal. Usaha lokal khususnya kita bantu populerkan semuanya. Siap kalau gitu, terima kasih Bib untuk waktunya ya. Mudah-mudahan ini akan menyadarkan ya, bukan cuma Bali loh. Bukan cuma Bali. Bisa aja masuk di Papua. Apalagi Papua ada pengibaran bendera kan? Iya, karena pasti dari Bali ini lagi-lagi bukan rasis, pasti mereka akan masuk ke kota-kota notabene muslimnya minoritas. Iya. Bisa juga masuk di Manado yang ada museum Holocaust. Gitu. Itulah dia cara-cara mereka untuk masuk pelan-pelan, tapi kita menjadi bagian untuk mencoba hal ini. Jangan sampai terjadi nakba di Indonesia. Nauzubillah min dzalik. Dan teman-teman, jika dirasa ini penting, monggo silakan share tayangan ini ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.